Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Bu Ika untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi kita hari ini adalah tentang surat Al-Qadar. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak bisa mengetahui tentang surat Al-Qadar, bisa membaca surat Al-Qadar, mampu menghafalkan surat Al-Qadar, mengetahui asbabun nuzul surat Al-Qadar, dan isi kandungan surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar mempunyai arti kemuliaan. Surat Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Qadar menempati urutan ke-97 dalam Al-Quran. Surat Al-Qadar tergolong surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Al-Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah surat Al-Alaq dan sebelum surat Al-Bayyinah. Nah anak-anak, mari kita baca surat Al-Qadar beserta artinya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Oleh Allah dijawab dengan terjemahan ayat ketiga bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka karena membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Asbabun nuzul surat Al-Qadar berkaitan dengan peristiwa dari Bani Israel. Dahulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang gemar beribadah di malam hari, sedangkan di pagi hari ia berjuang di medan perang. Mendengar kisah tersebut, kaum muslimin kagum dan merasa bahwa amal ibadah yang mereka lakukan tidak sebanding dengan amalan laki-laki dari Bani Israel tersebut.
Suatu ketika ada yang bercerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar. Surat ini menegaskan bahwa ada satu amalan yang sangat mulia dibandingkan dengan malam-malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Berikut beberapa isi kandungan dari surat Al-Qadar. Yang pertama adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Kemarin kita sudah membahasnya ya. Tentang surat pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan ayat terakhir yang turun adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada pada tanggal 9 Dzulhijjah 10 Hijriah. Isi kandungan surat Al-Qadar yang kedua ialah malam yang penuh kemuliaan. Pada ayat ketiga dijelaskan bahwa malam kemuliaan atau Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Menurut hitungan manusia kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Nah anak-anak, sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar yang biasanya jatuh pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Pada saat itu biasanya banyak orang yang sering beriktikaf di masjid. Tujuannya apa? Ingin memperoleh malam Lailatul Qadar. Selanjutnya isi kandungan yang ketiga adalah turunnya para malaikat ke bumi. Pada ayat ketiga dijelaskan bahwa para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi atas izin Allah. Para malaikat dan Jibril turun ke muka bumi bersamaan dengan turunnya barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuai dengan bunyi ayat kelima dari surat Al-Qadar, keberkahan dari malam Lailatul Qadar tersebut akan terus berlanjut hingga datangnya Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan antara Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran. Kalau Lailatul Qadar itu artinya malam penuh kemuliaan, di mana ibadah pada malam tersebut nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ketika suatu umat beribadah pada malam Lailatul Qadar, nilai pahalanya akan berlimpah. Malam Lailatul Qadar biasanya jatuh pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Itu adalah penjelasan tentang Lailatul Qadar. Sedangkan Nuzulul Quran ialah malam turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan saja. Ya. Jadi sama-sama berada pada bulan Ramadan. Bedanya kalau Lailatul Qadar jatuhnya pada hari-hari 10 terakhir pada bulan Ramadan atau terutama pada malam ganjil. Sedangkan Nuzul Quran pada malam 17 Ramadan. Nah anak-anak, bagaimana Bu tanda turunnya Lailatul Qadar? Turunnya Lailatul Qadar ditandai dengan yang pertama adalah malamnya malam yang cerah. Yang kedua, langit bertabur bintang. Ya. Yang ketiga, serangga dan jangkrik berbunyi merdu. Pohon-pohon merunduk syahdu sehingga suasananya menjadi tenang. Itu tanda turunnya Lailatul Qadar. Nah anak-anak, itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga
apa yang disampaikan Bu Ika bisa kalian pahami. Jika masih ada yang belum paham bisa tanyakan. Tugas kalian hari ini adalah menghafalkan surat Al-Qadar. Kirim berupa video menggunakan seragam, kemudian kirim ke WA Bu Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.